terang, siapa cemerlang permulaannya, maka akan cemerlang juga kesudahannya. Kalau di permulaan aja kita sudah ingat Allah, maka kesudahannya itu akan membuahkan hasil berupa anugerah Allah yang besar lawan kita. Pun gak ada pertolongan Allah Ta'ala, jangankan belajarannya, tarawih aja ada kawan. Nyata pertolongan Allah Ta'ala kawah aja nah, walaupun sedikit dipaksakan suara. Mulai berapa hari sudah ini, mulai sebelum Ramadan sudah Allah Ta'ala hendak mauji. Bagus saja juga. Jadi makan bapik, matakana juga nang disurungin nang sambal-sambal. Tapi baritai sambal ini nih. Maka tujuh sambal juga orangnya aja ini nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'in, dan dengan Allah nasta'in kita minta pertolongan. Ala umurid dunya waddin, atas perkara-perkara dunia waddin, dan perkara-perkara agama. Wa sallallahu wa sallama, dan wa sallallahu itu mencurahkan rahmat oleh Allah. Wa sallallahu, dan mencurahkan rahmat oleh Allah. Wa sallama, dan mensejahterakan Allah ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup sekalian nabi. Jadi musannif Sidin memulai kitab ini dengan bismillah. Saya kira Sidin ingat bahwa mengarang kitab ini dengan pertolongan Allah, bukan dengan kepintaran Sidin, bukan dengan kecerdasan Sidin. Saya kira Sidin jangan ujub, apalagi sombong. Dan Sidin memulai mengarang kitab ini dengan mengucap Alhamdulillah. Saya kira Sidin menjadi orang yang bersyukur atas taufik hidayah Allah, sehingga Sidin kau mengarang kitab ini. Lalu bersyukur. Karena mengarang syukur itu adalah kita ingat yang memberi nikmat. Jadi ngaran syukur ini kita ingat lawan yang memberi nikmat. Nah itu syukur itu. Ketika kita makan, kita ingat ini nikmat Allah. Nah syukur itu. Ingat Allahnya yang memberi nikmat. Kita banyak lupa dengan Allah, banyak lalai lawan Allah. Kayak di hadapan kita nih buka macam-macam nikmat nih. Tapi karena kita ini dikuasai ghaflah ngarannya, lalai, kita ada ingat lagi di Allahnya. Karena sudah kasih sitanan, kalau laparan parut sudah ada ingat di Allah yang memberi nikmat, ada ingat Allah yang mendatangkan nikmat. Allah tuh begitu nampak. Allah tuh sangat nampak. Pada nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita.
Cuma ada dua hal nang maulah kita kada ingat lawan nang maulah kita tahijab nih nah. Maulah kita tahijab lawan Tuhan tu dua. Pertama jahil, nang kedua ghaflah lalai. Menurut orang kada menuntut ilmu, marga jahil. Jahil, nya kada tahu lawan Allah bahwa Allah nang memberikan nikmat. Tapi amun kita nang penuntut ilmu, kita tahu Allah nang menciptakan apapun yang ada di alam semesta. Sagan kita nih. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah nang menciptakan bagi kalian apa-apa nang di bumi. Kita tahu, tapi kita kada bisa melihat Allah tuh nah. Kenapa? Karena ghaflah, lalai. Jadi kita ini antara dua aja. Kenapa kita kada melihat Allah Ta'ala? Padahal jelas setiap nikmat itu menunjukkan kepada yang memberi nikmat. Setiap nikmat itu pasti menunjukkan dengan lisan halnya kepada yang memberi nikmat. Tapi karena dua tadi, jahilnya kita atau ghaflah, lalainya kita. Nah lalu itu diingatkan dengan kita memperbanyak mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan kita mengucap banyak-banyak Alhamdulillah setiap kita dapat nikmat. Dimuntung barang dahulu, dimuntung barang dahulu. Mudahan hati terbuka, kau melihat Allah, kau melihat Allah. Pun kada Allah yang mendatangkan kayak nasi itu aja nah hanya sampai ke wadah kita. Berapa puluh tangan, berapa puluh tangan. Mulai orang bahuma, mengambil upah, mengatam, menjamur, memabrik, mengangkut, menjual, memasaki, menghidangkan. Tapi kita lalai. Dua tuh aja sebenarnya penyakit kita nih. Jahil atau lalai. Dan musannif memulai dengan sholawat kepada baginda Nabi, wa alih dan keluarga Nabi, wa sahbih sahabat Nabi ajma'in barataan. Saya kira apa? Saya kira dapat rahmat Allah. Karena baginda Nabi adalah rahmatun muhdatun. Rahmat yang dihadiahkan kepada kita. Musannif memulai mengarang kitab ini dengan sholawat. Saya kira Sidin ingat bahwa Sidin kawa mengarang kitab itu nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu berkat Rasulullah. Nikmat Allah itu berkat Rasulullah. Artinya Allah kada akan menyampaikan nikmat kepada hamba kecuali dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang kaya bersuara nih, Allah kada akan memberikan kepada kita nikmat kau bersuara kecuali berkat Rasulullah. Berkat Rasulullah. Kita kau melihat berkat Rasulullah. Kita kau berpandir berkat Rasulullah.
saya kira kita bersyukur dengan Allah dan kita bersyukur dengan baginda Rasulullah. Hanyar ditarik Tuhan sedikit nikmat, untung masih kau berpandir, yalah. Ini mau ditetahan suaranya nah, sidina. Ditetahan suara sini jadi untung juga kada hilang, iyalah. Mau hilang ya apa? Banyak ibu salawat, banyak ibu salawat. Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgab, beliau mengatakan, man akthar as-salah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu asyru dhamanat. Siapa memperbanyak sholawat dan salam atas Nabi Muhammad, baginya 10 jaminan. Baginya 10 jaminan. Jadi amalan di akhir zaman ini banyak sholawat aja sudah. Bila hendak dapat 10 jaminan ini, banyak sholawat lawan Nabi. Pun hendak membuktikan istiqamahkan membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu 100 kali aja habis sembahyang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Bila kau istiqamah selama 40 hari, rasakan aja kehidupan. Rasakan ada kada perbedaan, ada kada perubahan. Itu yang paling handap salawat sudah tuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karena sudah 100, tutup dengan wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang yang memperbanyak salawat lawan Nabi itu 10 jaminan. Pertama, dhamanun binajahi matlabi, dijamin sukses apa yang dituntutnya. Orang anak hafal Quran, banyak salawat lawan Nabi, banyak salawat lawan Nabi, sembahyang 100, minta lawan Allah, ya Allah, dengan berkat Nabi engkau, kekasih engkau Nabi Muhammad, mudahkan ulun menghafal Quran. Mudah insyaallah. Allah tidak akan mengecewakan orang yang bertawassul dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak apakah? Hendak sugi, hendak alim, hendak apa punya sukses apa nang dituntutnya. Tapi Allah Ta'ala itu mensukseskan seseorang itu dengan 2 lah. Pertama, di waktu nang sidin tentukan. Nang kedua, dengan sesuatu yang sidin tentukan. Aku hendak ini jok, baca sholawat. Hadangi waktunya kena. Allah jangan digasak. Allah kada ketujuh digasak hamba. Kemudian apa nang kita hendak itu terserah Allah. Bisa sesuai lawan yang kita kehendaki atau yang lebih baik dari yang kita kehendaki. Yang kedua, dhamanun bil maut ala la ilaha illallah, dijamin dengan mati atas la ilaha illallah.
telapah pada malam tadi nah suara nih. Malam-malam tadi tagarau tapi tak nyaman bepandir ada ini ada sini nah. Model menghalang itu nah. Ya setelah apa suara tuh. Yang kedua dijamin dengan mati atas la ilaha illallah. Jadi orang membaca sholawat tuh banyak-banyak karena matinya kena la ilaha illallah. Yang ketiga dhamanun biru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijamin bisa bermimpi lawan Nabi. Namun orang hendak bermimpi lawan Nabi banyak sholawat. Ini hendak aja bermimpi tapi sholawat sedikitannya sehari. Sholawat sedikitannya sehari apa? Banyaki bersolawat lawan Nabi itu. Yang keempat, dhamanun bisa'adah fid dunya, dijamin beruntung di dunia. Dunia beruntungnya termasuk beruntung itu tandanya rajaki kadang alih. Itu beruntung di dunia. Rizquhu fi baladih, rajaki di benuanya aja. Ada sampai nang menyeberang laut, ada sampai nang mengembara ke sana kamari. Ini ke Samarinda mencari duit, kenapa? Di benua aja, misalnya kita orang Paringin, ya inggit Paringin, Barabai, Amuntai, Tanjung, buntung orang ini dah. Rezeki kadang alih itu. Yang kelima, dhamanun bil barakah fil aulad, dijamin beruntung, dijamin berkah pada anak. Dijamin keberkahan pada anak. Jadi arti anak berkah itu anak tuh baik, kada yang ngalih. Jadi bila anak-anak kita itu ngalih benar diatur, ngalih benar dipadahi, banyaki sholawat aja. Habib Lutfi ada mengajarkan termasuk menirakati anak itu tengah malam tuh bangun baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad aja 300 kali. Nah kemudian berdoa, ya Allah dengan berkat sholawat kepada kekasihmu, jadikan anak ulun beruntung dunia akhirat misalnya. Jadikan anak ulun hafal Quran, jadikan anak ulun alim, jadikan anak ulun apa. Orang-orang sukses itu kebanyakannya dasar mulai kawitan manirakati. Ustadz Abdul Somad itu nang mama itu saben malam tahajud. Waktu Ustadz Abdul Somad itu mengaji menuntut ilmu di Mesir, itu nang kawitan itu saben tengah malam baca Fatihah 100 kali untuk kesuksesan anak. Jadi dasar ada tirakat kawitan. Alahan pada dua lagi saat manirakatin itu. Kawitan guru sekumpul, kawitan guru ibad, itu dasar ahli-ahli tirakat. Jadi kenapa anak itu berhasil?
Jadi banyak sholawat. Sholawat 300 kali aja. Atau nang imbas sembahyang tadi. Baca 100. Minta lawan Tuhan apa? Kemudian dhamanun bitaisiril ma'ash, dijamin kemudahan penghidupan. Orang nang banyak sholawat hidupnya mudah, kadang alih, kada susah. Yang ketujuh, dhamanun bil hifzi min ana'id dunya wa nasabiha, dijamin terpelihara dari kesusahan dunia. Jadi bila kada hendak susah, banyaki sholawat. Allah menjamin hidup kada akan susah. Jadi bila ada kita tetemui kesusahan, bila kita tetemui hal-hal nang maulah kita pusang, apalagi nang cagaran stres, itu kurang sholawat kita masih. Tambahi sholawatnya lagi, tambahi. Yang kedelapan, dhamanun bil qurbi minhu sallallahu alaihi wasallam, dijamin dekat lawan Nabi, dijamin parak lawan Nabi. Karena kita punya keyakinan setiap kali kita bersalawat lawan Nabi, maka saat itu kita diperhatikan oleh Nabi, kita dilihat oleh Nabi, kita dipandang oleh Nabi. Karena Nabi itu selalu menyaksikan apa yang digawi oleh umat. Jadi apa nang kita gawi, Nabi itu melihat, Nabi menyaksikan. Jadi orang yang banyak bersalawat lawan Nabi itu tentu dapat perhatian Nabi. Dekat artinya lawan Nabi. Nah, sementara orang-orang yang muntungnya tak kunci, muntungnya berat bersalawat lawan Nabi, itu dikhawatirkanlah Nabi kada peduli, Nabi kada sudi, bahasa kita, Nabi kada sudi nama sidin disebut oleh orang itu. Nabi kada sudi muntung orang itu menyebut ngaran sidin. Nah, itu. Yang kesembilan, dhamanun berriayah, dijamin dengan pemeliharaan yang besar minal maula subhanah, dari Allah. Orang itu dapat riayah, pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun nang cagaran mencelakakan inya, membahayakan inya, itu akan terlindungi, akan terlindungi. Dan siapapun yang berniat jahat lawan inya, kada akan bisa memudaratakan, kada akan bisa. Ini majelis, alhamdulillah, dalail dibaca saban pagi, sholawat macam-macam di sini ada dibaca. Berkat sholawat itu kita merasa bujur, Allah memelihara, Allah menjaga.
Padahal kada sedikit artinya banyak orang-orang yang kada senang dengan adanya majelis, ada pondok. Malahan ada orang-orang berniat, artinya menghendaki sekira majelis ini bubar dengan menjelikakan, memburukakan, memandir ke sana kemari. Sampai sekarang orang-orang itu tetap berusaha. Kenapa? Karena mereka kada puas, kada terima ini majelis tetap berjalan. Karena kenapa dipadai sampai sekarang? Karena sampai ke telinga kita, mereka itu bila bicara lawan orang tentang kita selalu menjelikakan, memburukakan, bahwa majelis ini. Tapi kita alhamdulillah dengan berkat salawat yang kita baca di sini, alhamdulillah ini berkat Rasulullah, Allah menjaga. Kemudian yang ke-10, dhamanun birridha minal maula subhanah wa minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijamin ridha Tuhan, dijamin dapat ridha Tuhan dan ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah Allah ridha, ada apa lagi? Bila Allah ridha, biar orang benci, saduniaan orang benci. Tapi Allah ridha, ada apa-apa. Saduniaan orang memusuhi, Allah ridha, ada apa-apa. Nah, yang dicari itu ridha Allah dan ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini sidin menutup mukaddimah dengan kalimat la haula wala quwwata. Saya kira sidin ikhlas. Karena ikhlas itu at-tabarri minal haul wal quwwah, berlepas daripada daya dan kekuatan. Bila kita terpandang diri ujub, terpandang orang ria, nah macam apa saya kira ikhlas. Inilah makna la haula wala quwwata. Kita kada memandang diri kita lagi dalam beribadat. Kita kada memandang bahwa kita namang gawe ibadat nang ini karena kita la haula wala quwwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Jadi sidin menutup mukaddimah dengan kalimat la haula wala quwwata. Saya kira sidin ikhlas dalam mengarang kitab ini. Kemudian faslun, ayat faslun, bertambah baratna lapahan sudahnya no. Mulai tarawih tadi sudah tambah barat suarana. Ada awal dikarasi lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa zidna fahman wa ilman wa amalan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Esok libur dahulu pelajaran.